Kece People, selamat datang di program kolaborasi Vokasi UNESA dengan Kece TV by UNESA, yaitu edisi Edukasi Vokasi bersama Gapai Mimpi dengan kolaborasi. Saya, Lisa, akan menemani Anda dan membahas tuntas seputar dunia vokasi. Hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Wakil Direktur 1 Program Vokasi UNESA, Bapak Dr. Warju, SPD STMT. Halo Bapak Warju, mungkin boleh disapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah oke, narasumber yang selanjutnya, narasumber kedua kita ada Kolonel Laut Umar Winarno, STMMT R.Opsla, selaku Kepala Departemen Tenaga Pendidik Akademi Angkatan Laut. Halo Bapak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Laut Elektronika Umar Winarno, Kepala Departemen Tenaga Pendidik Akademi Angkatan Laut. Baik, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Nah, sebelum kita berbincang terkait tema kita pada hari ini, yaitu mewujudkan Akademi Angkatan Laut yang mampu menghasilkan perwira TNI AL yang tanggap, tanggon, dan terengginas dalam menghadapi perkembangan era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Tadi sekilas mengenai kerjasama antara program vokasi dengan Akademi Angkatan Laut. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kerjasama ini, langsung saja kita bertanya kepada Wakil Direktur Bidang Akademik Program Vokasi UNESA, Bapak Warju. Bapak, kerjasama seperti apa sih yang akan dilakukan antara program vokasi dengan Akademi Angkatan Laut ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita lakukan ya, kolaborasi antara program vokasi UNESA dengan Akademi Angkatan Laut. Yang pertama adalah studi banding dari teman-teman AL. Yang kedua, kita juga menyelenggarakan diklat pengembangan vokasional dalam rangka yang pertama adalah bagaimana menyusun kurikulum pendidikan vokasional yang berbasis IDUGA, berbasis multi entry multi exit system, berbasis kompetensi based training, dan berbasis outcome based education atau OB. Kemudian kami juga akan ada kegiatan sharing best practices yang kami lakukan, terutama bagaimana mengelola program vokasi UNESA terkait tentang pembelajaran di era abad 21, terutama menjembatani kebutuhan akan project based learning model dan case study. Kemudian sertifikasi dosen vokasi dan sertifikasi mahasiswa vokasi dalam rangka untuk memenuhi tagihan lulusan ya, tidak hanya memiliki sertifikat, memiliki ijazah, memiliki transkrip nilai, tapi juga memiliki hard skill dan soft skill yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan industri, dunia kerja, dan dunia usaha begitu. Kemudian nanti juga ada kegiatan kunjungan laboratorium langsung ke beberapa laboratorium yang sudah bermitra ya dengan program vokasi Indonesia, terutama yang ada di Fakultas Teknik, di jurusan teknik mesin, kemudian jurusan teknik sipil, jurusan teknik elektro, jurusan PKK, dan jurusan teknik informatika. Baik, ternyata banyak sekali ya Pak kerjasama yang dilakukan antara vokasi UNESA dengan Akademi Angkatan Laut ini ya Pak. Kemudian nih kita bergeser kepada Kolonel Laut Bapak Umar Winarno, STMMT R.Opsla. Mohon izin Pak Umar, mengapa menjalin kerjasama dengan program vokasi UNESA terkait pengembangan vokasional di Akademi Angkatan Laut? Boleh dijawab Bapak. Gini ya, kita
Akademi Angkatan Laut atau AAL sudah bekerja sama dengan UNESA ini sejak tahun 90-an. Mulai AA, Pekerti dan sebagainya itu kita sudah bekerja sama dengan UNESA. Yang kedua, saya rasa hanya UNESA yang bisa mendukung kami. Karena kami sudah melihat lulusan-lulusan dosen-dosen kami yang ada di AAL itu sebagian besar lulusan dari sini. UNESA. S3-nya itu ada 4 orang yang lulusan dari sini. UNESA. Ya. Doktornya ada 3 orang di sana lulusan dari UNESA. UNESA. Jadi ya kenapa enggak kita harus Menjalin kerjasama ya, Pak? harus terus menjalin kerjasama dengan UNESA ini untuk meningkatkan akreditasi yang sudah ada sekarang menjadi lebih baik. Kita tahun ini ada akreditasi, semoga nanti bisa unggul, Pak. Amin ya rabbal Oke. alamin. Terus kemudian kami juga di Departemen Tenaga Pendidik ini kami istilahnya kekurangan dosen yang ada di dalam. Begini Mbak, karena di Angkatan Laut itu tiap 2 tahun sekali atau lebih, paling nggak 3 tahun, itu pergeseran Dosen. dinasnya. Oh iya. Tour of duty-nya itu selalu bergerak. Iya. Sehingga dosen-dosen itu tidak selalu menetap di AAL. Nah itu kami harus memenuhi kebutuhan dosen itu dengan cara seperti ini. Studi banding, nanti bulan depan kita akan kursus AA untuk mendapatkan sertifikat AA. Itu yang kita butuhkan karena salah satu syarat NIDN kan AA ya. Iya. Kalau kita nggak punya AA kan bisa NIDN. Nah, untuk memenuhi dosen-dosen yang ada di AL itu ya mau nggak mau kita harus kerjasama dengan ya salah satunya UNESA. UNESA. Ya kenapa kenapa kami memilih UNESA ya di samping kami sudah melihat produk dari UNESA, dosen-dosen di tempat kami Iya. itu banyak yang lulusan dari sini dan memang mereka mempunyai kemampuan yang bisa diandalkan lah untuk memajukan Akademi Angkatan Laut. Demikian, Pak. Oke, berarti teman-teman bisa tahu ya alasan kenapa sih Akademi Angkatan Laut ini memilih untuk menjalin kerjasama bersama UNESA, lebih tepatnya dari program vokasi. Baik pemirsa, terjalinnya kerjasama antara Akademi Angkatan Laut dengan program vokasi UNESA ini semoga dapat memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan, khususnya terkait pengembangan vokasional di Akademi Angkatan Laut. Sebenarnya mengapa harus program vokasi UNESA? Apa saja keistimewaan dari program vokasi UNESA ini dalam implementasi kerjasama ini? Kita akan membahasnya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Jadi bikin company, konsultan company sendiri. Nah pertanyaannya kemudian seperti ini, kadang saya sampai sekarang kalau main ke kampus gitu kan ditanyain, Mas gimana cara jadi TP terus ke trainer, ke training gitu. Kalau sekarang itu ada namanya personal branding. Tahu nggak personal branding? Iya. Ya kan, personal branding. Di dunia digital sekarang ini penting buat kita itu untuk bangun personal branding. Betul. Halo Kece People, balik lagi bareng kita di sini tentunya di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Masih bisa mengejar. Kalau Pak, saya sebagai tamu apa harus merendah gini? Gak usah. Kompetitif aja. Oke. Tamu-tamunya.
Selamat datang di Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Dengan menjunjung tinggi moto Hre Dharma Santi, maju mengikuti perkembangan zaman, menyiapkan kader pemimpin TNI Angkatan Laut yang tanggap, tanggon, dan terengginas dalam menjawab tantangan masa depan. Di kampus Akademi Angkatan Laut inilah, para pemuda dan pemudi terbaik bangsa dididik dan dilatih menjadi perwira kesatria pengawal samudra. Edisi Edukasi Vokasi bersama Gapai Mimpi dengan kolaborasi. Masih bersama saya Pak Warju dan juga Bapak Kolonel Laut Bapak Umar Winarno STMMMTR Opsla. Nah, baik Pak Umar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, sebelum kita break di segmen sebelumnya, mengapa program vokasi UNESA dipilih sebagai mitra kerjasama? Akademi Angkatan Laut itu berubah menjadi Politeknik TNI AL itu tahun 2019. Dari perubahan AL ke Politeknik Angkatan Laut ini, tentunya kita membutuhkan perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah dosen yang mengajar di AL, Politeknik Angkatan Laut. Untuk memenuhi kriteria dosen yang harus mengajar di AL, ya kita memilih UNESA ini. Baik, UNESA akhirnya dipilih Iya, nih ya dipilih. Pak. Kenapa kok nggak yang lain ya? Kenapa nggak yang lain? Karena maunya UNESA gitu ya Pak mungkin. Karena kita sudah tahu lulusan dari sini sudah Oh, berapa orang. oke. Banyak orang yang di AL mengajar di sana. Jadi bisa dikatakan ya Pak, kalau dari Akademi Angkatan Laut atau AAL ini sudah mempercayakan ya kepada UNESA begitu ya Pak? Ya bisa dibilang gitulah. Oke, bisa. Oke, selanjutnya saya beralih ke Pak Warju nih. Pak Warju, apa aja keistimewaan dari program vokasi UNESA dalam implementasi kerjasama ini sehingga Akademi Angkatan Laut atau AAL mempercayakan program vokasi sebagai mitra kerjasama? Mungkin dari Pak Warju boleh menjawab nih Pak Warju. Ya, ada beberapa hal yang menurut saya ini menjadi prestasinya vokasi ya. Yang pertama, pada tahun 2021 kemarin kan kita terpilih sebagai salah satu tim pendamping SMK Pusat Keunggulan atau Center of Excellence di antara 146 perguruan tinggi se-Indonesia yang mendampingi SMK Pusat Keunggulan di Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado ya. Kemudian program vokasi UNESA tahun ini alhamdulillah juga lolos sebagai tim pendamping program SMK Pusat Keunggulan, dan kami mendampingi 2 kali lipat dari tahun kemarin. Jadi kami mendampingi 26 SMK Pusat Keunggulan di Jawa Timur, Provinsi Bali, Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau-Bau dan Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Kemudian tahun kemarin dan tahun ini kita juga mendapatkan hibah untuk sertifikasi dosen vokasi dan mahasiswa vokasi. Kemudian tahun 2021 kemarin kita juga mendapatkan pendanaan untuk kewirausahaan, terutama 16 proposal program mahasiswa wirausaha atau PMWV, program vokasi yang lolos nasional, dan totalnya bisa mendapatkan pendanaan hingga mencapai 286 juta rupiah. Kemudian pembelajaran kami beda ya dengan pendidikan akademik, karena di vokasi itu kan lebih banyak hands on activity. Jadi praktikum kami bergerak antara 55 sampai dengan 63% dibandingkan dengan teorinya begitu. Jadi kami memiliki rekam jejak terutama di bidang pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan project based learning model dan case study, dan pembelajarannya sudah eranya era digital ya, sesuai dengan kebutuhan abad pembelajaran di abad 21 begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Warju atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya bergeser kembali nih ya ke Pak Umar. Mohon izin Pak Umar, apa target dari kegiatan Diklat pengembangan pendidikan vokasional ini? Ya tentunya kita punya target ya Mbak. Target kami dosen-dosen yang melaksanakan studi banding ke sini, tentunya nanti dari Pak Warju akan dibekali bagaimana menyusun RPS dan sebagainya. Dengan bekal dari sini inilah
akan kami gabungkan dengan yang kita punya, sehingga lulusan dari AL nanti akan lebih baik dengan program-program yang sudah kita siapkan, dan tentunya dibantu Pak Warju. Nanti kami akan selalu koordinasi dengan Pak Warju untuk meningkatkan program-program yang ada di AL dalam rangka meningkatkan mutu lulusan daripada Akademi Angkatan Laut sebagai perwira yang profesional, dan mutunya kita tadi tanggap, tanggon, dan terengginas itu akan dapat kita capai. Ya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Umar atas jawaban yang telah diberikan. Baik, ternyata luar biasa sekali ya jalinan kerjasama antara program vokasi UNESA dengan Akademi Angkatan Laut. Kita jeda sejenak dan jangan kemana-mana, tetap di program edisi Edukasi Vokasi. Kayaknya ada yang kurang nggak sih guys? Warnanya nggak sih? Perlu color grading deh kayaknya. Yuk kita edit bareng-bareng di kelas tutorial. Kita akan langsung menuju tampilan Workspace VN Video Editing. Karena kali ini kita akan color grading video, jadi kita pilih menu filter untuk menentukan tone warna yang kita inginkan. Agar lebih detail untuk color gradingnya, kita bisa menyesuaikan lagi kombinasi tone warnanya dengan klik adjust, lalu sesuaikan visual tone dengan yang teman-teman inginkan. Masih dalam program edisi Edukasi Vokasi. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini bersama Pak Warju dan juga Pak Umar, saya mau nanya nih ke dua narasumber kita, apa rencana kerjasama berikutnya yang akan dibangun antara program vokasi UNESA dan Akademi Angkatan Laut? Mungkin boleh ke Pak Umar terlebih dahulu nih Pak, silakan Bapak. Ya Mbak, kami berencana semoga kerjasama ini akan berlanjut terus. Bulan depan kita akan melaksanakan AA di sini, dan pekerti dulu baru apa ya? Pekerti ya dulu. Ya kita pekerti dulu, pekerti nanti pertengahan Agustus ini, nanti Oktober pertengahan akan melaksanakan AA, ya Pak ya. Nah, harapan kami kerjasama seperti ini akan berlanjut terus. Kita memang belum pernah tanda tangan MOU ya Pak ya? Belum. Nah, ke depan kita akan diskusikan terlebih dahulu MOU apa yang akan kita laksanakan, apa yang bisa dimanfaatkan oleh vokasi UNESA ini dari AAL. Kami juga akan menggali apa dari vokasi UNESA, sehingga kita akan ada kerjasama yang saling menguntungkan ke depan, sehingga lulusan dari kedua instansi kita ini akan lebih baik dari yang ada sekarang. Amin ya rabbal alamin. Ya Mbak. Itu. Baik, berarti harapannya kerjasama berikutnya ini masih akan ada terus ya Pak, dan tidak terputus sampai di sini aja. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Umar atas jawaban yang telah diberikan. Setelah dari Pak Umar kita beralih nih, bergeser sedikit ke Pak Warju untuk tahu nih tanggapan atau jawaban dari Pak Warju terkait apa rencana kerjasama berikutnya yang akan dilakukan oleh program vokasi UNESA dengan Akademi Angkatan Laut. Silakan Bapak. Baik, kalau dulu sudah pernah ada kerjasama di tingkat universitas ya, atau Memorandum of Understanding antara Gubernur AAL dengan Rektor UNESA, maka ke depan yang harus kita lakukan adalah membuat draft Memorandum of Agreement atau MOA antara program vokasi dengan Akademi Angkatan Laut. Kemudian setelah itu nanti per kegiatan kita akan coba untuk melakukan pembuatan draft PKS atau perjanjian kerjasama dalam bentuk IA atau Implementing Arrangement, sehingga nanti kegiatan kita menjadi legal dan bisa disupport oleh banyak
stakeholder begitu. Kemudian saya menyambut baik yang tadi disampaikan oleh Pak Umar bahwa besok akan ada kegiatan pelatihan pekerti, kemudian pelatihan applied approach bagi dosen-dosen AHL, karena itu menjadi SIM ya untuk mengajar teman-teman di Politeknik Angkatan Laut. Saya rasa program kami bisa berkolaborasi dengan AHL, terutama nanti juga ini Pak Umar, pendampingan untuk bagaimana menyusun panduan praktikum, bagaimana menyusun modul ajar, modul praktikum yang berbasis project based learning model dan case study. Saya rasa itu hal yang dapat Pak kita Warju, lakukan. saya juga ingin belajar tentang modul-modul yang ada di sini untuk kami praktekkan nanti di Akademi Angkatan Laut. Karena modul-modul yang ada sekarang, modul praktikum dan sebagainya itu masih Akademi Angkatan Laut. Oke. Dengan berubahnya ke Politeknik Angkatan Laut ini, tentunya modul-modul itu harus direvisi, Betul. dirubah yang lebih baik. Iya, siap Ya. Pak Umar. Oke. Saya rasa kerjasama itu akan membantu kami di Akademi Angkatan Laut untuk meningkatkan lulusan dari Akademi Angkatan Laut. Siap Pak Umar. Ternyata harapannya sama-sama baik ya untuk dua pihak ya Bapak ke depannya agar terus menjalin kerjasama dan tentunya menciptakan kerjasama yang baik pula untuk kita semua. Lebih tepatnya program vokasi UNESA dan juga dari Akademi Angkatan Laut. Oke, selanjutnya nih untuk Pak Warju dulu. Apa sih Pak harapan Bapak terkait jalinan kerjasama ini? Kalau harapan saya sih semoga kerjasama ini bisa lebih legal ya dengan adanya MOE dan IA, sehingga ke depan ketika ada bukti bahwa kita sudah sign antara Gubernur AL dengan Direktur Program Vokasi, kemudian ada IA atau Implementing Arrangement antara Kaprodi yang ada di AL maupun Kaprodi yang ada di Program Vokasi, kegiatan kita akan dapat support dari sisi pendanaan maupun dari sisi kegiatan-kegiatan. Kemudian tidak berhenti sampai di sini, tapi terus to be continue to the next agenda. Gitu. Oke, berarti berkelanjutan ya Pak. Kalau dari Pak Warju tanggapannya seperti itu, bagaimana tanggapan dari Pak Umar nih? Pertanyaannya masih sama nih Pak. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Warju. Kedepannya kita harus lebih mempunyai MOU ya Pak ya, lebih mempunyai MOE, PKS, sehingga kita akan lebih legal dan ya seperti disampaikan Pak Warju tadi, kita akan mendapatkan legalitas, mendapatkan kemudahan tentang pembiayaan dan sebagainya Pak ya. Kalau ada MOU akan lebih mudah kita melangkah untuk melaksanakan program-program yang sudah kita rencanakan. Ya Mbak. Baik, seperti itu ya ternyata jawaban dari dua narasumber hebat kita pada hari ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Warju SPD STMT dan Kolonel Laut Bapak Umar Winarno STMM MTR Opsla atas perbincangan hari ini. Semoga bisa memberikan informasi khususnya kepada masyarakat dan juga Sivitas Akademika UNESA terkait program vokasi. Nah, Kece People, sebelum kita benar-benar mengakhiri perbincangan kita pada hari ini dengan dua narasumber hebat kita, mungkin dari Pak Umar dan juga Pak Warju boleh nih Pak ikut jargon dulu ya Pak, Boleh. jargonnya vokasi UNESA. Vokasi Beraksi dan berprestasi. UNESA Satu langkah di depan. Baik Kece People, itu tadi perbincangan saya bersama kedua narasumber yang sungguh-sungguh luar biasa. Sampai jumpa dalam program edisi selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Saya Lisa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.